Halo teman-teman, kembali lagi sama gue di channel Dikicu. Nah, kali ini gue mau bahas helm yang baru aja gue beli. Ini dia. Ini dia. Ini KYT Galaxy Flat Air. Kita unboxing langsung ya. Dalamnya ada styrofoam biar dia nggak oblak-oblak, sama kardus buat penjaga biar nggak oblak-oblak juga. Ini dia helmnya ya. Nah, ini dia dapat sarung helm juga, sarung helm standar ya. Nah, gue beli yang warna hitam gloss, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Nah, seperti teman-teman helmnya ya. Ini kita bisa lihat di bagian front fascia-nya. Ini bagian samping kiri ya. Di samping kiri ini ada untuk dual visor-nya, sama untuk naruh rantai buat anti theft. Oke, ini bisa dibuka tutup teman-teman. Lalu di bagian belakang seperti ini, spoilernya pendek ya, bisa lihat dari samping juga nih, terus sebelah kanan. Oke, dia ada spoiler tapi pendek. Lalu di bagian atasnya seperti ini ada ventilasi, ada dua lubang di sini, air vent-nya satu, dua gitu, kanan kiri bagian atas. Cuman dia juga ada dua level, jadi kalau kita buka tuh ada levelnya, level 1 seperti ini, dan level 2. Ini juga sebelahnya juga sama. Dua level di sini. Oke, teman-teman. Kalau standarnya udah pasti ada SNI-nya sama udah DOT ya, ada DOT ya. Di sini ini adalah suksesor dari KYT Galaxy yang biasa ya, yang nggak pakai flat visor. Bedanya adalah ini yang flat visor sudah, jadi nggak bulat, visor depannya nggak bulat. Nah, enaknya flat seperti ini, dia tidak distorsi teman-teman ya. Jadi tetap kalau kita lihat kanan kiri tuh dari dalam visor itu dia tetap tidak bergelombang gitu, jadi tetap rata gitu teman-teman. Nah, saya kita lihat bagian dalamnya ya. Oh ya, ini kacanya juga raketnya berasa banget enak ya, kayak yang dari dulu setahu gue ininya tuh, ya, klik-kliknya raketnya tuh dia enak gitu, ratchetnya. Dan sudah bisa nih, dalamnya sudah ada wearable glass, jadi ini khusus untuk apa namanya, pemakai kacamata. Jadi di bagian sini itu dia ada semacam ada cegokannya buat masukin si gagang kacamata ini teman-teman. Gitu. Nah, kita bisa lihat ya di sini untuk sistem locknya masih pakai yang klik biasa ya kayak gini. Nah gitu. Dia belum pakai micro lock. Kalau gue sejujurnya gue lebih prefer yang micro lock. Kenapa? Karena dia kalau kita pakai sarung tangan lebih mudah untuk ngebuka gitu. Kalau misalkan kita pakai sarung tangan ya, itu ketika ngebuka ini nih, itu kita nyarinya susah. Jadi kayak nyangkut entah gara-gara sarung tangan kegedean, depan jadi kayak nggak masuk gitu. Jadi repot. Tapi kalau misalnya pakai micro lock, kita cuma tinggal tarik talinya, crack cabut gitu. Jadi lebih praktis juga dan lebih aman karena dia sistem gerigi kalau micro lock gitu. Kalau ini kan cuma satu kali kunci, begitu fail ya udah sekali gagal ya langsung gitu. Kalau memang ada fail gitu. Nah, terus kita bahas lagi paddingnya ya. Ini cheek padnya bisa dicopot juga tuh, dicopot ya, bisa dicopot. Jadi washable pastinya gitu. Terus bagian crown padnya bisa dicopot juga. Nah, ini kita buka nih cheek padnya. Tuh bisa dicopot dan bisa dicuci. Ini buka crown padnya dari sini, bagian belakang, terus kita tarik ya, sama depan. Tinggal tarik aja. Nah, gitu teman-teman. Jadi bisa dipisah dengan gampang sih menurut gue. Cukup mudah kok. Nah, tuh, lepas semua, bisa dicuci semua bagian dalamnya. Ya, ini sebenarnya standar helm-helm zaman sekarang udah bisa begini semua ya. Beda cerita kalau kita ngomongin mungkin 10 tahun lalu, helm-helm belum banyak yang punya fitur bisa removable paddingnya gitu. Oke, tadi udah lihat ya semuanya bagian luar, bagian dalamnya gitu ya. Kita sekarang coba untuk pakai helmnya. Fitnya seperti apa. Gue pakai size L. Kita buka dulu nih si kacanya. Nah, enak banget ya. Oke, kita pakai. Kita cantelin. Oke, enteng sih. Jadi berasa. Gue kan selama ini seringnya pakai NHK R1 Max ya. Ini berasa lebih enteng ya.
cukup 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 signifikan menurut gue di kepala. Jadi kayak di leher tuh bebannya nggak berasa seberat ke NHK. Apalagi menurut gue NHK Airone Max itu sudah bisa dibilang lumayan ringan, tapi ini kayak lebih ringan lagi ya. Ya lebih ringan sih ini. Oke, terus kita coba. Nah ini enak banget nih, apa namanya, buat pemakai kacamata kayak gua. Si apa yang lubang kacamata ini itu enak banget tuh, effortless banget dibanding helm lain yang nggak ada lubangnya. Jelas ini berasa kayak membantu sekali, lebih mudah masuk. Nah sekarang kita coba dual visornya. Oke, coba. Wah ini aneh nih, ini menurut gua agak aneh nih. Tuh kayak nggak lancar di bagian bawahnya. Coba kita cek. Masih bisa nggak nih? Nggak bisa. Oke. Jadi menurut gua untuk mekanisme dual visor di sini ya, apa namanya, knopnya itu tidak smooth ya. Gue bandingin sama NHK Air1 Max. Nah sekarang bisa smooth. Tadi enggak. Jadi gue juga bingung kenapa. Sekarang, nah sekarang bisa smooth. Tadi pas dicoba di awal agak nggak smooth, agak nggak halus. Nah ini sekarang normal nih. Tadi kayak nyangkut gitu, kayak apa ya, kayak nggak masuk gitu loh. Si knopnya ini kayak nggak sempurna gitu mukanya. Tutupnya maksudnya. Oke. Sekarang udah aman, jadi kita bahas lagi. Ini untuk tinted visornya yang dalam cukup ini ya, cukup apa? Cukup ya, cukup meredam cahaya yang masuk. Jadi ini depan gua, samping kanan kiri gua ada lighting. Ini berasa kedim banget, keredam gitu ya. Cukup enak. Gua rasa juga kalau misalnya ini kena matahari langsung, mestinya cukup meredam sinar matahari masuk ke mata kita. Nah dibanding NHK Air1 Max yang pernah gue coba, peredaman cahaya juga ini kurang lebih mirip-mirip lah ya. Cuman ini agak rasanya lebih gelap sedikit. Jadi good lah, ada kontras perbedaannya gitu teman. Oke, sekarang kita coba ini visornya. Ah, ini beda ternyata. Jadi ketika dibuka, ini kita tidak ngerasain pressure di sini, di bagian cheek, di bagian pipinya. Di sini nggak, belum. Di sini belum juga. Di sini udah lumayan berasa nih, agak kegempet. Kalau full, ini gue rasa kayak ditekan. Jadi apa ya? Bagian pipi ini ketika kita dibuka tutup full, nah gitu, dia lebih ngunci gitu. Gue nggak tahu ini hal baik apa hal buruk, tapi kalau dari soal kenyamanan, menurut gue ada dua hal nih. Gitu. Dari segi apa namanya? Di pipi kenyamanan jelas lebih nggak enak karena dia kayak neken pipi kita, satu. Kedua, dari segi oblak-oblak jadi nggak oblak-oblak gitu. Kalau misalnya lu kelebihan satu size gitu ya, kan masih bisa masuk tuh, cuman agak oblak dikit kan gitu. Kalau dia begini jadi lebih ya beda tuh, oblak-oblak beda, ini lebih ketat gitu teman-teman. Dan satu hal lagi yang mengganggu menurut gua, ini di bagian kacanya tidak ada knop atau tarikan. Jadi kita harus pegang kacanya ya teman-teman. Jadi nggak ada tarikan. Tuh nggak ada, gua nggak nemu tarikan. Ya jadi kita kalau mau buka tutup kacanya atau visornya, kita harus udah gini aja gitu. Nggak bisa begini. Kalau di Hanaka kita bisa tinggal krek gitu, udah nutup dia. Itu sih teman-teman yang gue rasain. Jadi dari segi kepraktisan menurut gue ada beberapa poin yang tidak praktis, yaitu tadi ini tidak ada tarikannya, tidak ada apa namanya cuilan untuk tutup helmnya, dan untuk strapnya ini masih pakai bakal kan. Jadi kalau dari segi kepraktisan ya, kalau kita pakai glove atau sarung tangan itu tidak sepraktis ketika kita membuka atau memasang strap yang dengan sistem microlock gitu ya, karena tinggal tarik ke microlock, cabut gitu. Kalau ini kita mesti nyari-nyari lubangnya nih. Nah gue kebayang nih kalau pakai glove itu pasti lebih susah nih. Nah mesti gini kan, nah gitu. Microlock tinggal cari talinya, tarik jret, cepot ya. Jadi mungkin dari segi kepraktisan itu sih. Sama tadi nih, ini. Nah ini kumat lagi nih. Nah dia kayak apa ya, kayak seret-seret gimana gitu si dual visornya, untuk knop dual visornya. Oh, ini udah mulai better lagi nih. Tadi sempat kumat lagi tuh. Ini udah better nih. Oke, jadi dari segi buckle atau strapnya, dari knop dual visornya ini sama ini nih, si kaca ini tidak ada knop tarikannya gitu, jadi kurang praktis menurut saya gitu. Tapi dari segi overall dipakai, jujur ini lebih nyaman rasanya daripada NHK. Untuk segi ini ya, comfort di dalam helmnya ya gitu. Kecuali lu tutup kacanya nih,
Nah, di gua kerasa lebih ngunci si pipinya gitu. Dan yang gue suka juga adalah ini fitur anti theft ya gitu, karena nggak semua helm half face gitu ya sama sekarang ada anti theft, fitur anti theft ini. Jadi dia itu bolong teman-teman, kalau kita bisa lihat ya, dia bener-bener bolong teman-teman ya. Nah, ini langsung, jadi kalau misalnya kita jalan, kita jangan lupa nutup ininya nih, kalau nggak ya dingin ya, ada masuk hawa, tapi enak juga sih kalau dingin ya di dalam helm ya. Jadi faktor-faktor yang bikin gue milih helm ini adalah model. Pertama, model. Gue nyari model yang nggak terlalu panjang spoilernya, karena kalau buat membonceng, kalau kita pakai yang spoiler gitu ya, itu biasanya dia kena ke apa ya namanya, nempel ke muka. Jadi kalau misalkan kita ngerem dadak gitu, bisa kena muka si boncengernya gitu. Atau kalau dipakai helm yang kaca tutup, berarti dia pakai kena si kaca helmnya gitu. Itu pertama. Kedua, dari segi harga, ini range price-nya 390 ribuan sampai 420 ribu tergantung seller. Gue dapat di angka 395 ribu rupiah ini. Jadi harga masih masuk budget yang gue alokasikan. Setelah itu, visor. Visornya juga karena dia flat, jadi gue lebih pilih ini ketimbang yang tipe yang non flat visor gitu ya. Jadi karena tidak ada distorsi di bagian kanan kirinya gitu. Dan juga ini fitur anti theft ya. Belum pernah sih kemalingan helmnya, jangan sampai. Cuman beberapa teman gue sering kemalingan helm walaupun udah dicantel di bagasi ya. Ini pakai yang strap cantilan ini. Cuma tetap aja kalau namanya maling pasti niat gitu ya. Jadi dipotong lah si strap ini, chin strapnya dipotong gitu. Jadi di cutter atau digunting. Jadi keambil gitu. Nah, kalau kita pakai fitur anti theft ini kita bisa masukin rantai sepeda, atau kan rantai sepeda yang biasa dipakai buat kunci sepeda itu, masukin sini, jeder, kita bisa tali di helm. Kalau malingnya niat banget mungkin dia ya bisa lah ya bongkar jok dipaksa-paksa terus dibuka behel motor kita, cuman kan itu butuh waktu yang lama ya gitu. Jadi kita antisipasi aja. Ini adalah salah satu alasan juga kenapa gue pilih helm ini gitu, ada anti theft-nya. Dan juga dia sudah ada ini ya, wearable glasses ya fitur ini. Jadi buat gue yang pakai kacamata, memudahkan untuk memakai kacamata dan melepas kacamata ketika lagi pakai helm teman-teman. Jadi ya sampai situ aja kurang lebihnya untuk unboxing helm dan review singkat tentang helm KYT Galaxy Flat Air ini. Jadi semoga bermanfaat bagi kalian lagi milih-milih helm teman-teman ya, terutama helm half face seperti ini gitu. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan kalau mau tanya, silakan tulis kolom komen di bawah. Terima kasih. Cabut dulu. Ciao.